kerjasama di bidang keuangan. Iya. Jadi BMI ini bisa mencarikan solusi juga buat kami. Gitu. Membantu dari pemasaran, kemudian memanage perusahaan, membantu juga. Itu yang buat kita tertarik dan bertahan sampai sekarang. Sekarang omset berapa, Pak? Omset bersihnya Pak keseluruhan. Kalau keseluruhan saja? Per minggu, per bulan kali ya. Iya, per minggu. Sekarang sih sudah per bulan itu bisa nyampe 200 jutaan ya. 200 lah, antara 200 sampai 300 juta ya omsetnya. Dulu Mana juga harus. Yang penting hak dan kewajiban kita, komitmen kita tunaikan. Iya. Jangan cuma haknya saja Pak, kewajibannya juga harus kita tunaikan. Benar. Tepat Kita, sekali. kita punya hak diberi modal, punya hak kami ini. Tapi kewajibannya juga jangan lalai. Iya. Kewajiban kita juga Harus dilaksanakan. harus dilaksanakan. Iya. Insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatnya kita jujur, benar, niat ibadah. Kalau menurut saya seperti itu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMI News, kembali lagi di acara podcast kebanggaan kita, Buka Mata Indonesia. Bersama saya, Togar Harhab. Alhamdulillah, hari ini kita tengah berada di bengkel seperti tempat produksi milik Bu Mukminah. Bu Mukminah adalah anggota Kopsah BMI. Sudah 12 tahun beliau menjadi anggota. Alhamdulillah kini usaha baju adatnya semakin hari semakin berkembang. Nah, di samping saya sudah hadir Bu Mukminah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Di sampingnya lagi ada Pak Agus Haptudin. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oh ya, Bu Minah bisa ceritakan bagaimana awal mula menjadi anggota Kopsah BMI? Alhamdulillah dulu ya. Akhirnya juga kan yang ini emang dulu kita kendala mau buka usaha, terkendala di modal Pak ya, usaha untuk modal. Kebetulan pas gitu ada kayak apa ya, Kopsah Syariah ya. Syariah BMI. Mulai buka di sini di Mawar apa sih Brownies ya. Brownies. Ya kita ditawarin, ikut, alhamdulillah sampai sekarang Berjalan. Bisa. berjalan. Sudah bisa. berapa tahun itu, Bu? Kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun ya. Tahun, alhamdulillah. Brownies dulu awalnya. Iya, brownies awalnya. Dulu sih mau coba-coba. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang berlanjut. Itu pembiayaannya dulu awalnya berapa, Bu? Awalnya dulu kalau nggak salah 3 juta untuk awal, Pak. Kalau nggak salah 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Awal 3 apa berapa tuh ya? Penambahan modal ya. Enggak kan dulu kan pinjaman itu Pak ya. Pinjaman untuk awal kan. Pembiayaan, Pembiayaan. Ya sekitar segitu lah. Saya lupa. Sudah lama sekali, Bu ya. Sudah lama sekali. 12 tahun ya. 12 tahun. Dulu langsung dibelikan barang modalnya? Iya. Kayak kain atau apa dulu? Iya, kita langsung belikan ya. Ya, karena aset sebelumnya sudah ada, kayak mesin jahit dan sebagainya, karyawan sudah ada. Kebetulan waktu itu kekurangan bahan. Ya akhirnya full semuanya dibelikan ke bahan baku. Beli bahan Pertama baku. kali Untuk produksi. mengajukan ke BMI. BMI ya. Betul. Alhamdulillah ya Pak 12 ya. tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Lalu. Dan sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah. Sekarang sudah memiliki berapa karyawan, Bu? Berapa tuh ya? Hampir 26 orang lah. 26 orang. Dari pembiayaan 3 juta ini kemudian berkembang menjadi 26. Dulu awalnya waktu itu 6 orang ya. Dulu awalnya 6 orang. Ketika kita kerjasama Dengan Awal BMI. merintis. itu ada 6 orang. Sekarang alhamdulillah sudah 26 orang. Itu semua tersebar di sini atau Sebagian di luar. sebagian di luar ya? Sebenarnya ini bentuk cinta tanah air yang lain ya. Betul. Melestarikan budaya. Sangat mencintai. Sangat mencintai ya. Ada berapa provinsi di sana, Bu? Apa di sini? Ya, 33 ya kita produksi ya. Sudah 30. 3 provinsi sudah Kita sudah produksi. Dengan ini sudah dipasarkan di mana saja?
Maksudnya apa sudah ke seluruh dunia? Apa masih Indonesia dulu? Indonesia keluar juga, kemarin juga kita pernah dari Amerika mau order juga, cuman kita pending dulu juga. Pak. Jepang ya? Malaysia udah, Malaysia udah. Singapura udah. Biasanya momen-momen apa yang banyak pesanannya? Biasa jawab ya. Ya. Alhamdulillah sekarang banyak momen nih. Dulu waktu awal merintis itu momen yang paling bagus di pasaran baju adat itu kan cuma Kartinian ya waktu Iya. itu. Lambat laun Agustus udah mulai pakai baju adat. Alhamdulillah pasar disitulah mulai meluas. Kemudian ada lagi Hari Kesaktian Pancasila juga. Jadi hari-hari besar nasional sekarang sudah mulai. Terus kemudian Sumpah Pemuda juga lumayan luar biasa lah gitu. Iya, Respon adat itu. dari pembiayaan itu kemudian berkembang, kemudian sekarang sampai dikenal di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya Bu ya, Bu Muminah ya. Dan Ini alhamdulillah Pak, tidak hanya yang 26 orang itu karyawan, tapi sekitar karyawan lepas Iya. Juga banyak. Ya. total berapa? Pertama pemaet. Yang banyak. Pemaet itu hampir 300 orang. Pemaet itu yang Ibu-ibu yang dibawa ke rumahnya masing-masing itu iya. banyak sekali. Alhamdulillah. Oh yang Bisa yang kita- apa namanya Pemute, mayat. payet-payet itu ya. Nah, sekarang kalau di sini bagi-bagi tugas, Pak ya. Betul. Kalau Ibu sebagai apa? Kalau di sini? Bagian produksi, ngatur-ngatur produksi. Untuk produksi. Ya, Pesanan. Oh, juga, pesanan. ke saya. Jadi produksi benar-benar Iya. ownernya Ibu ya. Ini kalau Bapak Saya memanage, ya. memanage karyawan, kemudian desainernya, kemudian termasuk produksi juga. Luar biasa. Berangkap gitu. Jadi membangunnya itu saling berbagi, Bersinergi ya, betul. bersinergi ya, sinergisitas keluarga sangat penting ya. Ini dari BMI saja ya pembiayaan Ibu Ya. sampai kemudian berhasil begini. Cuma BNI saja. BMI aja. Iya. Kita nggak kemana-mana. Hanya belum satu. belum pernah kita ke bank lain. Ya, ke lembaga keuangan lain ya. Enggak. Iya. Banyak sih yang tawarin Pak, cuman kita nggak ini ya, nggak kalau ditolak nggak ini. Kenapa bisa Kayaknya tuh yang tahu alasannya apa? mungkin bisa dari ibunya Udah cocok di sini kali ya di BNI Syariah, makanya udah kita lanjut aja di sini. Terus kan kalau yang lainnya mana ya kurang cocok juga apa gimana ya? mungkin ada program-program yang bikin Ya, ada sosial atau Tuh, termasuk itu. program sosial ya. Termasuk. Iya. Yang paling prinsip sih kalau menurut saya ya sistemnya. Sistemnya itu kan sesuai dengan syariat Iya ya, ya kita. agama saya. Jadi saya juga sangat memegang hal itu kan. Sistemnya dimudoroba. Saya juga diingat orang tua. Ya hal-hal yang seperti itulah Pak. Dan Bisa- amanah itu betul. dilaksanakan akhirnya bisa berkembang begini. Itu Iya. yang terjadi Alhamdulillah. dari orang tua saya pertahankan. Iya. Sekarang omset berapa, Pak? Omset bersihnya Pak keseluruhan. Kalau keseluruhan saja? kalau Per lagi minggu, per bulan kali ya. Iya, Pak. Sekarang sih sudah per bulan itu bisa nyampe 200 jutaan ya, hampir 200 200 lah, juta. antara 200 sampai 300 juta ya omsetnya. Dulu sebelum pembiayaan dapat pembiayaan dari BMI Ya paling 30 juta. paling 30 juta. Pemirsa dari 30 juta sekarang omsetnya sampai 200 jutaan lebih ya. Lebih. Luar biasa ya. Itu omset aja ya. Tidak omset aja ya. Kalau omset mungkin pendapatan bersih bisa dikasih Malu, tahu Pak, nggak? ngomong. malu. Sekarang di mana aja sebagai seorang ini Bu, sebagai seorang produser ya, kemudian sebagai seorang yang marketingnya juga. Sekarang katanya dijual di beberapa apa namanya e-commerce Bu ya, yang online ya. Iya. Itu di mana saja Bu? Di Lazada, Shopee kita ya Ya. main ya. Lazada, Shopee, Bukalapak, Bukalapak. Tokopedia juga. Tokopedia juga. Itu online-nya. Itu gimana Bu? Besar nggak peluangnya di situ? Alhamdulillah Potensinya? sangat besar banget potensinya. Kita ini juga gara-gara itu ya, udah mulai langsung masuk ke situ, merambah ke sosial media juga. Jadi ya udah alhamdulillah Berangkat sekarang. Heeh. Jadi perkembangannya alhamdulillah lumayan pesat. Nggak kayak dulu. Iya, nggak kayak dulu, sekarang udah alhamdulillah ya. Apa? Iya. Bahkan sekarang toko memang baru 30% Pak setelah corona kemarin. Ntar dulu nih Pak, kalau toko ini maksudnya Bapak menjualnya ke tempat lain atau Ke ya, kemana itu? ke pasar. Tanah Abang, Jatinegara, kemudian Tangerang, Ciputat,
banyak pasar-pasar itu yang konvensionalnya Pak, yang ke toko-toko. Iya, iya. Mereka kan punya toko ngambil ke saya. Kalau dulu memang toko yang di atas Pak, pesanan-pesanan itu. Sekarang Sekarang hanya 30%. Beralih, ya? Justru di Banyak online Pak online, sekarang banyak. 300% peningkatannya. sampai dikasih mesin edisi ya? Ya, Sama pemirsa luar biasa ini. amin. Setelah apa namanya, ini sampai segini besar kah? Atau mungkin perjalanan menuju ini bisa diceritakan nggak Bu? Apa namanya? Mudah-mudahan. Bisa sampai kemudian melebar begini. Ini kan butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh mencari wawasan lagi. Ini kan 33 provinsi ya Pak ya? Betul. Kalau 33 provinsi kan satu persatu harus kita pelajari. Itu apa resepnya Pak? Kok bisa melotok gitu loh? Dulu mungkin sejarahnya awalnya dulu sebagai apa Pak? Pertama, saya memang skill saya di seni ya. Pertama saya memang hobi gambar, gitu. Hobi ngedesain dari kecil ya gitu. Walaupun saya nggak tahu usahanya apa ke depan. Iya. Tapi memang hobi ngegambar Pak. Awalnya basic saya. Saya juga nggak tahu itu bakat ngegambar itu bisa dicurahkan ke usaha bisnis. Bisa. Akhirnya ya saya curahkan aja Pak ke baju-baju adat gitu. Itu saya desain sendiri gitu. Yang penting pakemnya itu nggak merubah pakem yang sudah ada. Artinya pakem itu ada baju daerah yang memiliki pakem-pakem tersendiri. Semua begitu. Iya. Cuman untuk variasi dan sebagainya itu kan bebas. Oh bebas ya. Jadi enggak setiap konveksi baju itu sama. Jadi ada kreatif tersendiri gitu. Kalau saya kan Asilo Collection ini punya kreatif sendiri. Jadi nama usaha kita ini apa Bu? Asila Collection ya? Asilo Collection. Asilau Collection. Asilau Collection. Iya. Itu diambil dari nama apa? Nama putri kita, Oh, nama putri. si Bontot. Saya. Si Bontot. Jadi Asilo itu sejarahnya Pak sebetulnya merintis usaha dari tahun 2005. Gitu. Jadi belum punya nama Belum punya nama. perusahaan ini. Biasa aja lah begitu. Iya. Setelah anak saya lahir nih yang Bontot ini, Iya. udah saya kasih nama. Langsung kasih nama ya. Dan itu melalui e-commerce, melalui pasar elektronik, perdagangan elektronik, ternyata Sangat membantu. sangat membantu ya. membantu. Sangat membantu sekali ya. Sekarang ini kan banyak Pak, beragam. Betul. Motif atau baju daerah, Modelnya juga. model baju daerah. Di antara model baju daerah yang Bapak buat selama ini, yang mana yang paling unik? Mungkin Ibu ya. Model ibu yang sering dapat pesanan gitu. Yang paling banyak, yang unik yang mana menurut Ibu? Daerah itu kayak semacam Kalimantan, Dayak, sama Papua itu Pak. Oh, ada bajunya nggak Bu? Ini Oh ada. iya. Coba Kalau bisa Papua seperti ini modelnya. bisa direntangkan nggak dilihatin? Ini. Kalau itu apa Pak? Itu aksesoris Itu topi. mahkotanya. Oh, mahkota untuk di Papua ya. Oh. Ini untuk perempuannya, wanita ya. Kalau untuk lakinya, Ya bisa saya pegang. jembral. Ini dia. Ini produk yang sekarang booming banget Pak. Ini lagi booming. Kita keteteran produksinya malah. Luar biasa. Kaltim sekarang Kalteng juga ya. Yang bener-bener. Kalimantan. Iya. Kalimantan ya. Iya, Kalimantan. Ini dijual per piece-nya berapa Bu? Dari Kalau di e-commerce, di Lazada, di ini. Oh itu 135 untuk anak-anak. Untuk anak-anak 135. Oh jadi ada dua, Size. nggak hanya anak-anak saja Pak ya? Dewasa kita juga. dewasa Pak mainnya. Oh dewasa mainnya. Untuk dewasa 165. 165. Jadi untuk Setel. bagi pemirsa BMI News yang ingin punya baju daerah, tinggal ke Asilo Collection. Ada di kontak di nomor berapa Bu? Kalau mau dihubungin? 0812 9324 4890. Iya. Kalau mau langsung ke sini di mana Bu? Nggak apa-apa, mangga silakan. Tepatnya di mana? Alamatnya? Tempatnya alamat kita di Kampung Anamui ya, Anamui, Kampung Anamui. Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, ya, RT 03, RW 03, 03. ya.
Dan ada terus tiap hari. Ada tuh. Iya. Ada terus tiap hari. Ini yang paling mahal, Bu ya? Enggak, ini paling booming. Iya. Nah, Yang unik. yang unik. Dan ini yang susah. Enggak, apa yang rumit? Ada yang lebih rumit lagi? Unik Ada, aja. ini yang unik, lebih rumit lagi ada. Lebih lama pembuatannya. Apa itu, Pak? Ini Palembang ya? Palembang. Sumatera ya? Sumatera apa itu? dia? Sumatera Selatan. Selatan. Iya. 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 Di mana yang mana, Bu nih? Ini Bapak nih. Wah, udah disiapin sama ibunya ya. Ini. Iya. Ini untuk yang prianya Pak ya. Kalau kita dari bahan bakunya yang polos ya, kita bordir manual. Kita bordir itu nggak main mesin Pak, manual pakai tangan. Jadi luar biasa, Bu ya. Dari Jadi bahan mentah, benar-benar polos. tidak ada sama sekali Iya. mesin Ada, jadi untuk boarding semuanya untuk Kita awalnya kan bahan polos begini, seperti ini. Kita potong pola, bordir lah jadi seperti ini. Jadi prosesnya ini makan Full payet waktu ini. lama Pak. ini full payet semua ya. Full payet. Payet juga kita manual, nggak Seluruh badan. Tidak hanya rumit tapi juga Lama. prosesnya lama. Makan waktu dan indah sekali ya. Ini luar biasa ini. Jadi untuk menjahit baju adat ini memang tidak merubah pakem ya. Tidak. Tidak merubah pakem ya, tapi kreativitasnya yang lebih banyak dikembangkan ya. Motif-motifnya. Motif-motifnya ya. Luar biasa. Kalau ini untuk perempuan? Ini pria. Untuk prianya, oh jubahnya ya? Jubahnya ini dalamannya. Oh dalamannya? Kita kan pakai rompinya juga. Bisa lihat Pak? Wow. Ini warnanya gold. Ada renda-renda gold, tapi ini warnanya lebih ke kuning. Kuning ya. Ini Golkar ya. Bagi pemirsa BMI News, silakan hubungi saja nomor yang tadi disebut. Alhamdulillah ini luar biasa ini. Ready selalu. Ready selalu. Oh ini ready selalu Bu? Iya, ready selalu Pak. Onset. Nah, Bu ada yang mau disampaikan nggak kepada pemirsa BMI News? Melihat mungkin bisa menjadi inspirasi perjalanan usahanya ke depan bagi yang mungkin ada pebisnis yang di sana yang tidak bisa, yang saat ini sedang lagi kurang semangat, lagi kurang ini, sementara Ibu sekarang lebih makin maju. Oh iya. Oh, ada sih ke saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Kopsya BMI Syariah ya, yang sudah meminjamkan dana kepada saya untuk biaya modal usaha yang sampai saat ini alhamdulillah usaha saya dari titik nol itu sampai sekarang berkembang pesat banget Pak. Sampai kemudian. Akhirnya terusin dah tuh. Oh, iya. Iya. BMI itu kan tidak hanya kerjasama di bidang keuangan. Iya. Jadi BMI ini bisa mencarikan solusi juga buat kami. Gitu. Iya. Membantu dari pemasaran, kemudian memanage perusahaan, membantu juga. Itu yang buat kita tertarik dan bertahan sampai sekarang. Iya, Dan saya amanah. bersyukur, saya ingat ya waktu Corona ya kemarin ya, COVID-19 itu. Kita kemana lagi? Benar. Kita sudah habis-habisan waktu itu. Dengan hadirnya BMI di perusahaan kami itu sangat membantu. Alhamdulillah. Dan dari situ kami bangun lagi. Iya. Dengan saya juga nggak nyangka BMI kok bisa memberikan pembiayaan sebesar itu kepada kami gitu. Padahal kami hanya usaha kecil kan. Pembiayanya berapa Pak? Terakhir. Saya dikasih 50-60 juta waktu kemarin setelah COVID-19 itu. Itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali bagi perusahaan kami. Sampai sekarang kita bisa bangun lagi ya, berdiri tegak lagi. Iya. Setelah Dari saya- ada badai kemarin itu waktu corona itu ya, Masya Allah itu yang masih sampai sekarang Iya. sangat teringat. Kalau pesan-pesannya Bu buat anggota-anggota lain Bu? Buat anggota yang lainnya segera bergabunglah dengan Kopsya BMI Syariah, karena dengan jadi anggota BMI Syariah itu Kopsya Syariah sangat dibantu sekali kita untuk buat ini modal usaha. Modal usaha. Iya. Iya. Dan ingat tetap amanah Bu. Amanah. Tetap amanah. Iya, tetap amanah. Tanggung jawab itu harus di Iya, amanah istiqomah dah. istiqomah ya. Istiqomah. Iya. Amanah juga harus. Yang penting hak dan kewajiban kita, Iya. komitmen kita tunaikan. Iya. Jangan cuma haknya saja Pak, kewajibannya juga harus kita tunaikan. Benar. Tepat sekali. Kita punya hak diberi modal, punya hak kami ini. Tapi kewajibannya juga jangan lalai. Iya. Kewajiban kita juga Harus dilaksanakan. Iya. harus dilaksanakan. Iya.
Insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatnya kita jujur, benar, niat ibadah. Kalau menurut saya seperti itu, insya Allah. Demikian pemirsa BMI News, ke kisah inspirasi, tidak hanya kisah inspirasi tapi juga ada banyak hikmah yang kita ambil di dalam podcast Buka Mata Indonesia ini bersama Bu Muminah dan Pak Agus. Perjuangan membangun rumah tangga memang tidak mudah, butuh banyak kesabaran, butuh banyak ketekunan. Mungkin saja niat Pak Agus tidak hanya membangun usaha atau mencari nafkah, tapi juga dia punya misi untuk mencintai negeri ini dengan pakaian daerah, dengan kreasinya, dan juga memberikan pekerjaan bagi kerabat-kerabatnya atau tetangga yang ada di sekitar kampung Anamoy. Ya. Iya. Bisa Demikian. bermanfaat ya, Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Muminah, terima kasih Pak Agus atas waktunya di sore hari yang indah ini. Pemirsa BMI News, kita kembali lagi pada podcast selanjutnya di podcast Buka Mata Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.